Halo, ketemu lagi di Offside Duo edisi hari Selasa jam 5 subuh. Ini langsung gua datengin abis live reactionnya The Derby Coach Justin sama Hanif, makanya masih pakai baju totalitas banget ya. Gue nggak bawa baju lain. Biasanya dia nggak pernah nggak pernah pakai baju ini kalau di waktu bukan lagi siaran. Nyata dia cuma pakai satu baju doang. Nggak apa-apa. Lanjut aja, kita nggak akan lama-lama karena cuma mau review dua pertandingan sama mungkin preview satu pertandingan menuju hari Kamis. Tapi dari tadi pertandingan dari Prancis dulu. Iya. Prancis Belgia sebenarnya dua tim ini sama-sama punya kualitas tapi alot banget coach sampai babak kedua coach. Ya, Prancis lebih bagus lah. Iya sih serangannya. Yang gue lihat, lu kalau lihat posisinya Kevin De Bruyne itu turun ke bawah ya. Iya agak lebih. Jadi dia itu main rapet, tujuannya adalah banyak crossing dari belakang. Betul. Iya kan? Iya. Artinya mereka ngincar counter lah, Iya, kasar iya. begitu. Cuman nggak ada yang bisa pegang bola. Lukaku hancurnya minta ampun. Iya. Doku dribbling. Iya, jadi tujuannya itu nggak berhasil. Iya. Nah, kenapa nggak ada perubahan di babak kedua atau di 60 menit terakhir, ngerti nggak? Tetap bermain seperti, memang mereka dapat sekali dua kali Iya, peluang, yang Lukaku betul. sama Iya, siapa iya. ya. Cuman ya jelek sih. Walaupun golnya lewat kena di flag itu, Iya. ya emang agak kejam. But that's football. I mean, salah lu sendiri kenapa lu nggak coba menyerang gitu loh? Iya. Kenapa lu coba ngincer counter aja? Padahal Prancis juga nggak bagus-bagus amat. Iya. Gue Prancis ngeliat tadi gue sempat sama Firzi ya di Twitter. Menurut lo ngaruh nggak sih Mbappe nurun banget karena faktor hidungnya patah, jadi itu mengaruhi dia dalam Enggak lah, bergerak dan sebelum lain-lain. itu juga udah jelek. Iya kan, yang pertandingan pertama Iya. kan. Karena gue merasa dia jadi kayak pemain apa ya? Pemain mega bintang yang dia nggak banyak involvement of the game-nya nggak ada. Iya, betul. Track back-nya nggak ada. Ekspektasi terlalu tinggi. Iya, dan beberapa kali gue liat Theo Hernandez, Rabiot ketika megang bola bingung karena dia nggak pernah mau masuk ke into the Iya. channel coach. Pasti mendekati pemain yang megang bola, jadi terlalu close sama yang Minta megang bola, bola kan, iya, ya kan? betul. Dan akhirnya bingung tuh, ada dua pemain numpuk di saat yang bersamaan Dia gitu. itu kan tipikal Dapat bola, minta bola, dapat bola, dribbling sendiri. ya kan? Ya kan? Dulu nggak gitu coach, ya kan? Kalau dia seandainya keluar, dia kasih ruang ke Theo Hernandez, Nah. bahkan dia bisa narik lawan kan. Nah, iya, buat itu decoy. mempergampang ruang gerak teman-temannya. Iya. Nggak dia lakukan. Nah, setahu gue dulu Mbappe nggak begitu. Makanya tadi gue nge-tweet nih makin dia Nggak, tuh. dulu juga gitu. Enggak coach, waktu masih mudaan Ya nggak mungkin begitu. masih mudaan ya. Karena dia sekarang udah menjadi kapten, jadi leadernya, dia merasa semua bola ke dia kan. Jadi gue merasa, oh Mbappe jadi begini. Dan tadi di kiri tuh menurut gue kayak Theo Hernandez kerja sendirian gitu, nggak yang bisa masuk ke dalam penetrasi cuman Theo Hernandez. Kalau Mbappe cuman megang bola pasti masuk ke dalam, ke tengah, coba nge-shoot, terus akhirnya ngoper lagi. Akhirnya serangannya ya mati. Dan tadi kan nggak ada Dembele juga kan. Ya. Griezmann-nya juga nggak ada sayap yang bantu nyerang karena Konde menurut gue bukanlah tipikal back yang bisa membantu serangan-serangan cukup banyak. Walaupun Konde tadi cukup bagus ya matiin Doku nggak bisa tembus lah tadi dengan adanya si Konde. Tapi satu pertanyaan lagi, Rabiot, gue tadi ngeliat 3 gelandang Prancis menurut gue hampir setipe semua. Iya. Dan Kante harusnya yang lebih menjadi pemain yang ngejar ke belakang, malah tadi maju ke depan Maju gitu ke kan. depan. Gue bilang Rabiot, Griezmann jelek. Iya, tadi semuanya Jelek. bingung gue jadi. Bener jelek. Kante masih agak mendingan. Kante paling bagus lah dia. Paling stabil itu Kante Iya, dari iya. semua match. Rabiot sama Tchouaméni, Griezmann ya. kembali jelek mainnya. Tchouaméni juga tadi biasa aja gitu. Sehingga mereka harus ngandelin ya itu. Prancis juga hati-hati mainnya. Kunde sama Theo. Theo sekali-sekali naik. Kunde nyaris nggak naik. Sekali Iya, doang yang headingnya Thuram itu kan dari Kunde. Iya. Habis itu nggak kelihatan. Iya, Jadi Prancis pun berhati-hati mainnya. Sehingga ya match ini jadi boring. Iya, tadi gue juga Boring ngeliat ya, banget. dengan dia tahu dengan ada Carrasco sama Doku terutamanya akhirnya membuat Konde tuh jadi nggak bisa banyak ke depan juga karena dia tahu pengen lebih banyak sit back buat antisipasi counter. Dan tadi gue apresiasi, gue ngeliat akhirnya Prancis punya back kuat lagi ya semenjak Varane udah lewat masa prime-nya di Saliba. Iya. Keren banget karena Iya. Upa itu nggak pernah jago menjadi back yang punya apa ya, commanding center back gitu. Dia jago kayak John Stones ya. Iya. Jago menjadi back ketika punya tandem yang bisa ngelit center back-nya, dan itu menurut gua selama ini belum ada tuh Betul. semenjak Varane, kayak Konate, siapa lagi Saliba keren. Kimpembe dan Iya. Saliba menurut gua tadi memberikan rasa aman di sana ketika ngelit dari belakangnya. Tapi kalau ngeliat dari sekarang Prancis nggak punya top scorer yang nggak punya goal getter yang tajam gitu coach. 2 dari on goal, 1 dari penalti Iya, Mbappe. ini kesulitan Prancis. Kalau lu lihat permainan Prancis dibanding
Jerman, Spanyol jauh. Iya sih. Iya, benar. Jauh. Karena gue liat banyak jalan kakinya coach ini Ya. pemain-pemain dari Prancis ya. Apakah memang mungkin itu instruksi atau mereka merasa mereka hanya mau lari ketika dapat bola atau gimana? Iya. Gue nggak ngerti ya. Gue lihat Deschamps ini sama kayak si Southgate, Iya. nggak bisa membuat tim ini bermain sesuai dengan sistem Iya. lebih. Udahlah, Kalau- main aja. lah. Membebaskan aja main Iya, dengan skill membebaskan. masing-masing Iya, gitu iya. ya. Ya tapi kita lihatlah nanti di ujiannya akan ketemu nanti ketika Prancis, tapi akan ketemu Inggris ya. Kalau kemungkinan kalau misalkan Inggris menang lawan Swiss, Prancis ketemu Portugal nih. Nah baru serunya ya mungkin ya itu penentuannya apakah bisa di bracketnya sana pemenang dari misalkan nanti Jerman atau Spanyol untuk penentuan apakah benar Spanyol sama Jerman mainnya sebagus itu ketika ketemu Iya. tim yang modelnya pragmatis, Sama, iya. ngandelin skill Iya. doang kan kayak Inggris ataupun Perancis. Tapi kita lihat apakah mereka bisa sampai. Nah Nggak, sekarang gue rasa Prancis Portugal layak salah satu out lah. ya. Karena dua-dua enak gue ngeliatnya. Tapi kalau menurut gue lebih ngaliran mainnya Portugal sih ya. Walaupun menurut gue strikernya tetap aja nggak ada yang efektif juga. Tapi kalau dari alirannya dari belakang ke depan ya masih bagusan Portugal dibandingin Prancis yang menurut gue gelandangnya tuh tipikalnya sama semua. Oke tadi ngomongin Portugal, tapi Portugal juga sama aja kita nonton lawan apalagi kayak lawan Inggris kemarin, Slovakia model Eropa Timur yang mainnya bertahan lapis di belakang-belakang dan juga akhirnya counter doang. Bahkan lebih parah menurut gua counter mereka nggak punya pemain sayap yang cepat coach dari si Slovenia itu. Sesko, siapa Ya lagi? itu kan kualitasnya. Iya. Tapi mereka Ada sih perlu. gini, mereka berikan segalanya. Iya, dengan Bener-bener maksimal banget. Sehingga apa ya? Ya justru dari Portugalnya yang parah. Iya. Bernardo Silva Iya. nggak pernah bagus. Lu nggak bisa berharap bahwa mereka akan bermain cantik. Cuman apa yang mereka tunjukkan memberi perlawanan. Iya. Portugal lebih bagus, oke. Oh. Peluang lebih banyak, oke. Ya. Tapi defense mereka juga harus ditambah Oblak. Iya. Dan akhirnya menang lewat adu penalti, tapi gue apresiasi juga untuk back Portugal yang kayak Pepe tuh, walaupun tadi nyaris blunder ya, Ya. blunder fatal banget tuh, itu bisa merubah momentum. Tadi Slovenia bisa menang, tapi untungnya Diego Costa menurut gue, tadi kalau lo pilih man of the match, Oblak apa Diego Costa akhirnya? Kalau- Costa. Ya kan, pada akhirnya dengan adu penalti ya. Karena dia yang bawa itu kemenangan. Kalau 120 menit mungkin man of the match menurut gue akan jadi Oblak tuh. Kalau 90 menit Oblak. Ya, tapi ketika tadi adu penalti, Diego Costa mengubah Ya. semuanya dengan save-nya Ya. PP dan 3 save di adu penalti. Nah, dengan ini menurut lo apa yang harus dirombak dari strikernya Portugal? Apakah lo Nggak ada. Nggak bisa. Memang kualitas. Iya. Mereka ini main kayak begini itu dalam 3 match sebelumnya loh. Iya, gitu semua. Nggak berubah gitu-gitu aja. Memang kurang tajam makanya nggak cetak gol. Ya. Tapi kalau dibilang skema yang bagus kayak Jerman, kayak Spanyol ya kagak. Ya kalau pembenci Ronaldo pasti akan bilang kalau ganti Ronaldo mungkin akan berubah mainnya. Enggak. Apakah akan berubah mainnya coach? Enggak. Enggak juga kan? Ronaldo sebenarnya nggak main jelek, memang Nggak dia jelek. menurun. Iya, iya. Tapi kalau gue bilang Ronaldo nggak usah cuman di menit 60-70 masukin Jota. Oke. Jota itu selalu punya peran penting. Tadi Jota masuk tapi bukan gantiin dia ya, gantiin si Leo ya. Leo, Ya, ya. Leo kan. Leo itu nggak perlu dimainin lagi. Loh. Serius. 4 match nggak ada kontribusi loh. Mainnya terlalu 3 individual. match sekali Tiga suspend. I mean, penalti itu kan dari Jota juga. Ya, tadi Jota yang terakhir. Emang individual. Menurut gua ketika ada Leo jangan ada Ronaldo gitu karena dua-duanya untuk sisi track back-nya kurang, terus juga involvement. Menurut gua malah lebih bagus Ronaldo untuk bisa main one to one-nya yang jadi wall pass-nya. Ronaldo tadi bisa menunjukkan ya. Mending pasang Jota dari awal. Ya, Jota dari awal mungkin Jota akan mengisi dari awal di kiri, Ya, Ronaldo cuman di tengah. kalau ketemu Prancis ya nggak yakin juga. Gue sih mereka akan sedikit main. unggulkan Prancis Iya. secara kualitas. individual Portugal ya. jelek banget loh mainnya. Tapi lebih apa ya? Tengahnya Ya, lebih Prancis juga tengahnya Yes, lumayan. enggak. Lumayan bisa Oh, pegang iya. bola. Iya, megang bola sama Iya, defense lumayan kuat bisa ya, tapi pegang untuk bola. menyerangnya Dua-dua bisa pegang bola, dua-dua serangannya bapuk. ya imbang sih. Ini akan menjadi laga yang imbang Iya. sih. Dan akan menurut gua akan jadi membosankan juga sih kayaknya. Bisa jadi. Prancis sama Portugal. Yang jelas nggak ada yang parkir bis, dua-dua akan nyerang. Nah ini yang seru, semoga banyak gol. Oke, sambil kita lihat nanti Belanda Romania preview besok. Gue itu pantau media Belanda ya. Hmm. Jadi untungnya Belanda mereka libur 7 hari. Oh iya, dari yang kemarin Ya, fase dari grup. kemarin 7 hari. Kenapa Dan 7 hari itu digunakan untuk membenahi internal. Komunikasi, saling cari.
Bahkan Dumfries itu mungkin main bareng Frimpong karena Frimpongnya depan ya berarti. Ronald Koeman mempertanyakan apakah Dumfries bisa masuk ke dalam. Oke. Sementara di Inter selalu di sayap. Iya. Ya, Wing jadi back. dia akan ngebahas itu sama Dumfries. Ke dalamnya maksudnya jadi 4 back apa jadi 3 center back? 4. Oh, 4 back, oke. Jadi Full back kalau ya. seandainya iya, dia akan kemungkinan masuk ke dalam memperkuat center back Frimpong yang lebih turun. Jadi Oh, Frimpong yang di sayap ini. oke. Kalau seandainya ini terjadi. Hmm. Tapi gue rasa Rumania bukan tim jelek atau apa, Iya. tapi bukan tim dahsyat juga. Iya, kan ngerti kemarin nggak? sempat kalah juga dia. Iya, Kan? jadi nggak usah dilebay-lebaykan gitu loh. Tapi memang mungkin permasalahannya sama, Belanda juga efektivitasnya agak kurang walaupun Iya. kemarin bisa nyetak 2 gol ya. Iya. Cuman memang kayaknya tim-tim besar nih lagi permasalahannya kecuali Jerman sama Spanyol ya. Itu efektivitas di depan. Kalau Belanda masalahnya di pilihan pemain kalau gue Iya, bilang. Xavi Simons, Donny Malen malah kemarin juga jelek mainnya. Lu pilih siapa besok kalau berarti di depannya? Malen itu benar Malen kiri, kanan si siapa namanya? Frimpong. Gakpo Depay. di belakang Depay. Oh, masih Depay loh. Iya. Bukan Weghorst. Enggak, Weghorst super sub. Sub ya. Terus belakangnya siapa? Belakangnya Gakpo dua di pivot. belakangnya Gakpo, gue mending Reinders sama Blind. Ah, iya Jam Blind. terbang. Iya. Blind tapi iya malah nggak dikasih kepercayaan ya di sini ya. Iya, jam terbang lo butuh. Iya, karena nih kita lihat juga nih ada preview juga di TV nih menjelang Belanda dan juga Geertruida itu berapa kali bikin kesalahan, dia Iya. masuk ke dalam membiarkan yang kanan, malah nggak turun. Iya. Padahal kalau lawan lu masuk ke dalam, lu biarin aja. Karena di sini kan masih ada orang, tetap lu harus jaga, ngerti nggak? Yoi. Ditinggal terus sama Geertruida. Salah Geertruida, enggak. Jam terbang cetek dia. Gue juga kaget sih karena memang dia di kualifikasi berapa kali dicoba karena dicoba lumayan bagus tapi ternyata begitu main turnamen mentalnya berubah ya Iya. coach ya. Experience jam terbang menentukan dan memang Tapi ini jangan lu, Belanda cetak 2 gol dan 2 gol on goal loh. iya. Kebobolannya Iya kan? kan? Iya. Tapi juga ini sebenarnya golnya juga gol-gol ya apa ya scrimmage yang dari kemelut-kemelut Iya. juga ya. Nah, Bukan dari open ini play. doang golnya Oh, keren. ini keren sih Sabitzer. Ini keren. Cuma 2 gol itu kan harusnya sama De Vrij bola kayak gitu bisa Iya. dibuang, iya kan? Iya. Nah, But that it happens, jangan sampai terulang lagi gitu aja. nah kalau dari Turki sama Austria, lu lihat dari permainan, Enggak, tetap Austria harusnya. iya, karena dari mentalitasnya juga jam terbang. Iya. Melihat Pemain-pemain- Turki main lawan Portugal kalau nggak salah. Yang Hmm. kalah 3-0 atau berapa? Turki. Itu ah, jelek oh iya. banget Turki. Ya, Jelek pakai Sahanoglu banget. kemarin. Ya, tapi kalau nggak Austria sih, harusnya emang ini akan menjadi untuk mentalitasnya emang Austria lebih diunggulkan ya. Cuman ya kita nggak tahu nih apakah Turki yang muncul, apakah Turki yang kemarin pemain-pemain muda dicadangin dulu atau dia langsung Iya. masukin ke Arda Güler dan Iya, juga si iya. yang pemain-pemain mudanya untuk ngelit di lini depan. Gue rasa Turki harus mainin Arda Güler dari awal kalau. Iya, main-main mudanya dicoba gitu, jangan malah main tuanya dipasang, akhirnya nggak works juga ya. Mereka lawan 10 Ceko aja keteteran. kok. Iya, butuh waktu lama untuk bisa menang nyetak gol ya. Iya. Sampai extra time. Iya, Padahal Ceko menit 25 udah 10 orang. iya. Malah kebobolan pula. Nah, ini Austria, Sabitzer, Baumgartner, Laimer. Ya, kita lihatlah nanti besok live reactionnya di derby. Gue jam 1 bareng Koci, sementara Koci sama Hanif di jam 10, 11 ya. Setengah 11 Setengah mulai. 11 udah mulai Belanda sama Romania ya. Kita lihat apakah siapa yang lolos nanti sisa tiket menuju perempat final, apakah Romania Belanda ataupun Turki dan juga siapa lawannya Turki? Austria nanti ya. Nah, sementara kita akan update lagi di hari Kamis nanti karena update transfer belum begitu banyak yang seru. Banyak yang minta bahas terkait MU dengan adanya Dean Ashworth dan lain nanti aja karena Dean Ashworth baru resmi di transfer lah ibaratnya dari Newcastle, ditambah juga kemarin ada si rumor transfer Ugarte lah, De Ligt yang katanya udah mau, cuman setahu gua Munchen katanya mau naikin jadi 50 juta coach. Menurut gua Nggak bakal dibeli kalau 50 juta juga menurut gua terlalu mahal ya. Iya. Mendingan beli yang lain gitu. Walaupun Braithwaite juga nggak masuk akal juga 50 juta 80 juta bahkan Braithwaite mintanya. Oke, kita akan update lagi nanti hari Kamis dari Offside Duo. See you when I see you. Bye bye semuanya. Dadah. Baik.